اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongannya Allah bantu kita untuk mengingatnya. Allah tolong kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Semoga pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya masih membacakan makalah yang ke-29 pada nasihat yang ke-26 dari 27 mata rantai nasihat yang disampaikan oleh Wahab bin Manbah dari kitab Taurat. Yang ke-26 wasadis wal isrun, adapun yang ke-26 man arada ayyunawwirallahu qalbah min nurid tam fa'alaihi bittafakkur wal i'tibar. Siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala terangi hatinya dengan sempurna, maka hendaklah dia menjadi orang yang berfikir dan orang yang mengambil pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin Allah Subhanahu wa taala hadirkan nur di dalam hati kita seperti yang kita minta, ya Allah, jadikanlah nur di dalam hatiku sehingga bisa menjadi penuntun di dalam hidupku. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan istafti nafsak, mintalah nasihat terhadap dirimu. Maknanya mintalah nasihat terhadap hatimu yang paling kecil, hati nurani. Ini yang dimaksudkan adalah dengan cara berpikir. Maka ketika orang mau berpikir, berarti Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan cahaya di dalam hati. Kalau orang mau mengambil pelajaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan cahaya di dalam hati. Maka yang dimaksud berfikir tentang apa? Fi azamatillahi ta'ala. Di antara yang akan menerangi hati adalah berpikir tentang maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diminta untuk berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pikiran kita amat terlalu lemah untuk kemudian memikirkan tentang Allah. Kalau kita memikirkan tentang Allah sulit kita hadirkan di dalam kehidupan kita, maka pikirkanlah tentang apa-apa tanda-tanda yang terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala hadirkan siang dan malam bukan hanya sekedar dinikmati, tapi kemudian kita berpikir tak mungkin siang dan malam begitu teraturnya, kapan mereka silih berganti kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, ini kemudian baru kita memikirkan maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian akan menjadi penerang di dalam hati. Lalu kemudian wal ittiaz bil maut, supaya hati terang bagaimana? Jadikan mati sebagai pelajaran. Jadikan mati bagaimana kemudian kita bisa mengambil pelajaran darinya. Maka terkait dengan mati ini, satu di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati menjadi nasihat. Ada nasihat yang tak perlu ada suaranya. Ada nasihat yang tak perlu disampaikan. Cuman kemudian kita mau bertafakur saja, kita mau memikirkan saja. Satu di antaranya adalah kematian.
maka mati itu menjadi nasihat. Kalau mati menjadi nasihat, hati menjadi terang, maka orang akan menjadi bagian dari orang-orang yang menyiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa perkataan ulama tentang berfikir, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Di antaranya adalah berpikir 1 jam lebih baik dibanding kemudian ibadah 60 tahun tapi tidak pernah memikirkan apa yang dia baca di dalam ibadah. Jadi hanya sekedar Allahu Akbar, rukuk, bangun, tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang kita baca di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata berpikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal yang kemudian dijelaskan akan menjadi penerang di dalam hati. Lalu kemudian al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala adha'alah. Di antara ulama juga menjelaskan pikiran, berpikir itu akan menjadi penerang bagi hati. Maka orang yang sudah tidak mau berpikir, maka kemudian hatinya akan menjadi gelap. Orang kalau sudah tidak mau berpikir, hati menjadi gelap, ini berarti menjadi orang-orang yang disebut dengan fanatik buta. Fanatik buta itu hanya ikut apa katanya tanpa kemudian memikirkan kenapa dia ikut. Maka yang akan menerangi hati itu bagaimana ketika kita mau berpikir kenapa kita ikut, apa penyebabnya kita ikut. Maka orang yang fanatik buta berarti dia tidak menggunakan hatinya untuk kemudian berpikir. Ketika dia ikut seseorang, lalu orang mengatakan bahwa aku adalah nabi karena Jibril datang kepadaku. Karena dia tidak mau berpikir, dia hanya mendengarkan perkataannya saja, lalu kemudian dia ikut, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang akan menyelamatkan kita ketika kita mau berpikir, karena pikiran itulah yang kemudian akan menerangkan hati. Jadi fanatik buta itu satu di antara orang yang tidak menggunakan hatinya untuk berpikir, sehingga dia mudah mengatakan saya yang paling benar, yang lain adalah yang salah. Maka berpikir itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Berpikir itulah yang kemudian akan menjadi penerang hati bagi kita. Lalu di antara berpikir yang kemudian akan menjadi penerang hati adalah berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala tak mampu kita menjangkaunya. Tapi berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjadi penerang bagi hati kita. Wa fi sakaratil maut, dan berpikir tentang sakaratul maut. Sakaratul maut ketika nyawa terpisah dengan raga. Berarti kita memikirkan hidup kita itu tidak selama-lamanya. Ada batas di mana ketika kita bergerak akan berhenti dari bergeraknya. Ketika kita bernafas akan berhenti dari bernafasnya. Ketika kita beribadah, kita akan berhenti tidak bisa melakukan ibadah itu. Kapan? Ketika kematian itu datang. Wa azabil qabri, dan kemudian kita diminta untuk berpikir tentang azab ketika orang berada di alam barzah. Ketika sudah berada di alam barzah dia sendiri, ketika datang azab itu, siapa yang akan menyelamatkannya? Maka berpikir tentang adanya azab sehingga dia memohon perlindungan kepada Allah saat hidup, itu yang akan menjadi penerang bagi hati seseorang. Kalau itu semua sudah hadir, maka kemudian hati menjadi terang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata terangnya hati ketika kita memikirkan apa yang kita lakukan, ketika kita memikirkan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ketika kita memikirkan bahwa hidup ini akan berakhir. Itu nasihat yang ke-26. Dan nasihat yang terakhir, wasabi'u wal isrun, adapun nasihat yang ke-27, man arada ayyakuna lahu badanun sabirun wa lisanun zakirun wa qalbun khashi'un fa alaihi bi kasratil istighfar lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Orang yang ingin menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan badan yang sabar, dan Allah Subhanahu wa taala berikan lisan yang selalu berzikir, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hati yang khusyuk, maka hendaklah dia memperbanyak beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk sesama mukmin, mukminat, untuk sesama muslimin dan muslimat. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Taurat yang dikutip oleh Wahab bin Manbah. Menariknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan syakir itu letak perbedaannya sederhana.
Kalau syukur itu berbanding dengan nikmat. Jadi orang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat lalu dia mengatakan alhamdulillah, itu disebut dengan syukur secara sederhana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala contoh memberikan kepada kita nikmatnya, lama kita ingin menjual tanah tapi tanah itu tidak laku-laku, lalu kemudian suatu saat ada orang yang menawar dan membelinya, maka kita mengucapkan alhamdulillah karena yang ingin kita jual ada yang membelinya. Itu disebut dengan syukur. Tapi kalau kemudian sabar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala uji, dia tetap mengatakan alhamdulillah, nah itu baru kemudian disebut dengan sabar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala uji tapi ucapan yang keluar dari mulutnya adalah alhamdulillah, baru kemudian disebut dengan sabar. Maka sabar itu satu di antara amal yang istimewa. Jika ada syukur dan sabar pada diri seseorang, maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu an, "Ya Muadz, wallahi inni uhibbuka," wahai Muadz, kata Rasulullah, sungguh aku mencintaimu. "La tada'anna dubura kulli salatin an taqul," kalau engkau selesai salat jangan lupa meminta kepada Allah. Apa yang kita minta kepada Allah? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikan pertolongan kamu kepadaku untuk mengingatmu. Salat satu di antara cara mengingat Allah. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Karena tak semua orang mampu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka orang yang mampu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada yang bersangkutan, itulah yang disebut dengan syakir, orang yang bersyukur. Maka orang yang bersyukur berarti lisannya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur kalau lisannya tak menyebut nama Allah, maka tak sempurnalah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukurnya lisan dengan mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau kemudian berbicara tentang sabar, ketika ujian Allah Subhanahu wa taala hadirkan, tak berhenti lisannya untuk juga tetap mengatakan alhamdulillah. Nah, itu baru sabar. Sabar itu ternyata berbanding lurus dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, lalu lisannya mengatakan alhamdulillah. Ini sabar. Maka kalau badannya sabar, lisannya berzikir dengan menyebut nama Allah, wa qalbun khashi'un, dan kemudian hatinya akan menjadi hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu adalah hati yang kemudian dia semata-mata ketika melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara nasihatnya adalah memperbanyak beristighfar untuk dirinya dan juga untuk sesama. Ternyata ketika kita beristighfar itu bukan hanya untuk diri kita saja. Kalau kita beristighfar untuk diri kita saja, maka kita akan mengatakan astaghfirullahalazim. Itu kan untuk kita saja. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfar itu juga kepada orang selain diri kita sendiri, memintakan ampun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Orang yang ketika beristighfar dia mintakan juga ampunan kepada Allah untuk sesama mukmin dan sesama mukminat. Maka Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Berarti dia minta ampun bukan hanya untuk dirinya, tapi juga memintakan ampun kepada sesama mukmin, kepada sesama mukminat. Kata baginda Rasul, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Maka Allah akan tulis untuknya satu kebaikan sesuai dengan jumlah orang yang dia mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kira-kira berapa jumlah mukminin mukminat? Ada yang bisa menghitungnya Bapak Ibu? Berapa jumlah muslimin muslimat? Tak bisa kita menghitungnya. Tapi kalau kita mintakan ampun kepada Allah kepada mereka, maka kita dihitung dari semua jumlah orang yang kita sebut, sebegitu banyaklah kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi tak ada ruginya mendoakan orang, tak ada ruginya kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mukminin mukminat. Maka satu di antara rukun khutbah itu adalah mendoakan mukminin mukminat.
Maka khatib selalu berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, selalu seperti itu. Ternyata orang yang mendoakan itu, Allah akan catat untuknya kebaikan sebanyak mukminin dan mukminat yang ada di dalam doanya. Sementara ketika kita menyebutkan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, itu tak terbilang berapa jumlahnya, karena sudah menggunakan kata jamak, kata yang kemudian menunjukkan arti banyak, dan jumlahnya tidak terhitung. Ketika kita sebut mukminin, mukminat, berarti semua mukminin, mukminat terlibat di dalamnya. Ketika kita sebut muslimin, muslimat, maka semua muslimin dan muslimat include di dalamnya. Itulah yang kemudian beruntungnya berdoa bukan hanya untuk diri kita, juga untuk kemudian sesama muslim, sesama mukmin. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maka tak ada ruginya mendoakan diri dan kemudian mendoakan orang lain. Karena orang ketika mendoakan orang lain, apalagi yang didoakan sedang tidak bersama dengannya, qalal malak amin walakal misl, maka kemudian malaikat akan mengatakan amin, semoga Allah kabulkan doamu dan semoga engkau juga akan mendapatkan hal yang sama. Ya Allah, ampuni dosanya, kata malaikat amin, semoga dosamu juga diampuni oleh Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa muslimin muslimat, kata malaikat amin, semoga Allah kabulkan doamu dan kemudian semoga Allah juga mengampuni dosa-dosamu. Begitulah doa orang ketika dia mendoakan orang lain. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu di antara hal yang kemudian doa itu Allah akan kabulkan, idza da'al muslimu li akhiril muslim fi dhahril ghaib, ketika mukmin mendoakan mukmin yang lainnya, muslim mendoakan muslim yang lainnya, dan yang didoakan sedang tidak bersama dengannya, itu satu di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Maka kata Imam Farmawi, satu di antara yang akan memupuk rasa persaudaraan adalah thalabud du'a fi dhahril ghaib, minta kawan agar dia mendoakan kita. Doa yang mana yang kau minta dariku? Mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Itu sederhana. Jadi ketika kita berjumpa dengan kawan, jangan lupa ketika berpisah minta untuk didoakan. Kenapa ketika berpisah minta untuk didoakan? Karena satu di antara doa yang Allah kabulkan, dan itu di antara yang akan memupuk rasa persaudaraan. Maka Bapak Ibu, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menunaikan ibadah umrah, apa kata baginda Rasul kepada Sayyidina Umar? Hadis bima makna, la tansani fi du'aika. Dalam riwayat yang lain, la tansanana fi du'aika. Wahai Umar, jangan lupakan aku di dalam doamu. Jangan lupakan kami di dalam doamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih menitip doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an di tempat-tempat mustajabah. Apalagi kemudian kita, maka satu di antara waktu mustajabah ketika orang mendoakan kita dan kita sedang tidak bersama dengannya. Maka mintalah ketika berpisah, titip doa untuk saya Bu ya, titip doa untuk saya Pak ya. Nah, ini kan di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang lain, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yaumin sab'an wa isrina marrah. Orang yang memintakan ampun kepada Allah untuk sesama mukmin, sesama mukminat setiap hari sebanyak 27 kali. Kalau kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang setiap hari tidak kurang dari 27 kali. Jadi 27 kali kita beristighfar untuk kita, astaghfirullahaladzim, Allahumma ighfir li dzunubi waghfir lil muslimina wal muslimat. Kita mintakan ampun kepada Allah sesama mukmin, sesama muslimat. Lalu kemudian apa yang Allah akan berikan? Kana minal ladzina yustajabu lahum. Maka dia akan menjadi bagian dari orang-orang, minal ladzina yustajabu lahum, bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ijabahkan doanya. Maka kalau kita beristighfar bukan untuk kita saja, tapi untuk sesama mukmin, mukminat, muslimin, muslimat sampai 27 kali dalam hitungan satu hari satu malam, maka kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ijabahkan doanya. Wa yurzaqu bihim ahlul ard, dan dengan istighfar kita penduduk bumi mendapatkan rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kadang bukan karena sayangnya Allah kepada kita, tapi karena ada orang yang beristighfar, lalu kemudian kita mendapatkan
apa namanya, cipratan lah kalau bahasa orang Jawa dari beristighfarnya orang tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, kadang bukan karena kita yang memintanya, tapi karena masih banyak mulut yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujannya. Maka beruntung ketika kita hidup dan dalam kehidupan itu masih ada orang yang memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita. Itu beruntunglah ketika kita hidup masih ada orang yang beristighfar. Beruntung ketika masih ketemu orang-orang tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, lalu kemudian sudah ditutup dengan tanah, berdirilah sejenak, jangan langsung kemudian tinggal, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampun, lalu kemudian mintakan kepada Allah agar dia diberi keteguhan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Maka doa kita kepada orang yang meninggal di urutan yang pertama adalah Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah ampunilah dosanya. Itu diantara pentingnya kemudian kita meminta ampun kepada Allah, dan pentingnya kita memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa sesama mukmin dan kemudian sesama mukminat. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. 27 kali saja kita menjadi penyebab satu di antara orang yang Allah akan kabulkan doanya, satu di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada penduduk bumi. Ini di antara untungnya orang yang beristighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah kalian kepada Allah ampun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kalau orang sudah beristighfar kepada Allah, kalau orang mau memintakan ampun kepada Allah akan orang lain, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu satu di antara yang hujan itu tidak mendatangkan madarat, yang dengan hujan itu Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kemudian seterusnya. Wa yumditkum bi amwal. Lalu kalau orang sudah beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan harta, Allah Subhanahu wa banin, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keturunan. Ini diantara luar biasa untungnya orang yang beristighfar. Maka kalau orang sudah memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya, dan dia berani memintakan ampun kepada Allah akan dosa orang lain, maka dia menjadi bagian dari orang-orang yang disebut dengan sabar. Lisannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya khusyuk. Bapak Ibu, menariknya kenapa ini disebut dengan demikian? Orang sabar itu ternyata bukan hanya sekedar dia mau minta untuk dirinya. Ketika dia mau memintakan untuk orang lain, itu juga masuk dalam kategori sabar. Lisan yang berzikir bukan hanya sekedar dia berzikir manfaat untuk dirinya, tapi dia juga mau memintakan kepada Allah untuk orang lain melalui lisannya. Ini kan luar biasa. Khusyuk Bapak Ibu bukan hanya sekedar terkait dengan diri kita, tapi ketika kita juga memintakan kepada orang lain. Kalau kemudian sudah ada tiga ini, berarti orangnya rajin beristighfar. Maka beristighfar itu satu di antara yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam keterangan yang lain, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhaikin mahraja. Orang yang rutin beristighfar, maka sempitnya Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan. Sulitnya Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan agar dia bisa keluar dari kemudian masalah yang sedang dia hadapi, dan Allah berikan rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Menariknya Bapak Ibu, Imam Nawawi di dalam menutup bukunya dan di dalam pesan yang ke-27 berbicara tentang istighfar. Ini kan menarik sekali. Ketika berbicara tentang istighfar, ini menunjukkan bahwa bagaimanapun di penghujung usia banyak-banyaklah beristighfar sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah di dalam ruku dan di dalam sujud, di luar itu di usia Rasulullah 60 tahunan, yang paling beliau banyak baca adalah istighfar, lalu kemudian tahmid, lalu kemudian tasbih. Jadi tasbih, tahmid, dan beristighfar itu yang digabungkan menjadi satu terkait dengan tiga ucapan itu, subhanakallahumma wa bihamdika
Allahumma ghfirli. Itulah yang menggabungkan tiga hal di dalam zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung usia beliau. Maka Imam Nawawi mengajarkan kepada kita dari buku yang beliau tulis, dia tutup dengan istighfar. Lalu kemudian dia tutup dengan satu hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun tamna'u asyrun. Ada 10 hal yang bisa membentengi orang dari 10 hal, yang 10 hal ini adalah keburukan. Jadi ada 10 hal yang mampu membentengi 10 hal keburukan. Apa saja? Menariknya yang disebutkan oleh Imam Nawawi semuanya adalah surat-surat dari Al-Quran. Suratul Fatihah tamna'u ghadabar rabbi. Surat Fatihah itu menghalangi seseorang tidak menjadi orang yang Allah murkai. Ini surat Al-Fatihah. Maka surat Fatihah itu kan memuji Allah. Kalau memuji Allah, tak mungkin Allah murka dengan orang yang memuji kepadanya. Maka ketika orang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi langsung Allah subhanahu wa ta'ala jawab. Tak mungkin Allah menjawab sebutan orang kalau Allah murka dengannya. Maka di antara surat yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung memberikan jawaban di setiap ayat dari yang kita baca adalah surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah, kata Imam Nawawi, tamna'u ghadabar rabbi, menghalangi untuk tidak menjadi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Maka kan kita minta di dalam surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Tak mungkin Allah marah dengan orang yang meminta kepadanya, karena Allah menyuruh ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan ijabahkan. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita membaca surat tersebut di setiap rakaat dari sholat yang kita lakukan. Nah, ini terkait dengan keutamaan surat Al-Fatihah, kata Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, wasuratu Yasin, surat Yasin, tamna'u at-tosal qiyamati, menghalangi seseorang untuk tidak haus nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan sejak masuk ke liang lahat dia tidak minum, sampai nanti hari kebangkitan juga dia tidak minum. Ketika itu Allah dekatkan matahari dengan kepala, lalu kemudian tak ada sehelai benang pun yang menempel di badan. Lalu gimana rasa haus di dalam diri? Di antara orang yang tidak akan pernah haus adalah orang yang membaca surat Yasin. Jadi surat Yasin itu di antara manfaatnya di hari kiamat nanti, dia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari rasa haus. Kalau Allah selamatkan dari rasa haus, berarti dia termasuk orang-orang yang nanti diizinkan untuk minum dari telaga Al-Kautsar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa suratud duhani, adapun surat duhan, kata baginda Rasul yang dikutip oleh Imam Nawawi, tamnau ahwalal qiyamah, menghalangi seseorang untuk tidak mendapatkan sulitnya di hari kiamat. Jadi payahnya hari kiamat Allah selamatkan bagi siapa? Bagi orang yang mengamalkan membaca surat Ad-Duhan. Nah, ini diantara keistimewaan surat Duhan. Maka ada beberapa surat yang memang disebut sebagai surat munjiat, surat yang akan menyelamatkan. Dan diantara surat yang akan menyelamatkan, ini tadi yang beberapa yang sudah saya sebutkan, itu akan menyelamatkan. Makanya Al-Quran, kata Wahab bin Manbah, itu punya hak terhadap diri kita. Apa haknya Al-Quran? Kita baca ayat-ayatnya, kita baca surat-suratnya, minimal 100 ayat di setiap hari. 100 ayat. Kalau 100 ayat kita baca, maka hak Al-Quran itu sudah kita tunaikan. Apalagi yang kita baca surat-surat yang istimewa tadi. Lalu kemudian wasuratul waqi'ah tamna'ul faqra. Surat Waqi'ah itu menghalangi seseorang untuk tidak menjadi fakir, untuk tidak menjadi miskin, untuk tidak menjadi orang yang tidak butuh selain butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Waqi'ah. Saya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dicari hadis secara tekstual ya tidak kita temui tentang itu. Tapi kalau kemudian kita ingin tengok tajribah, eksperimen para ulama tentang surat Waqi'ah, itu memang akan menyelamatkan orang yang rutin membacanya dari kefakiran. Dari kefakiran. Maka dulu kami waktu di pondok memang setelah maghrib itu tidak pernah tidak membaca surat Waqi'ah. Meskipun nanti ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan pagi, ada yang mengatakan lepas asar.
Tapi surat itu satu di antara surat yang menyelamatkan orang dari fakir. Itu adalah surat Al-Waqiah. Lalu kemudian wasuratul mulki. Nah, ini ada juga hadisnya. Dan kemudian surat Al-Mulk, tamna'u azabal qabri, surat yang menyelamatkan orang dari azab kubur. Maka Bapak Ibu, kalau ingin selamat azab kubur kita, bacalah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi. Nah, itu di antara yang kemudian kita baca supaya kemudian kita selamat dari azab kubur. Dan di antara surat yang Rasulullah SAW baca sebelum beliau tidur adalah surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk satu di antara surat yang menyelamatkan orang dari azab kubur. Nah, itu kebiasaan Rasulullah sebelum tidur membaca surat tersebut. Wa suratul Kautsar, dan kemudian surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Itu surat Al-Kautsar, tamna'u khusumatal khusumat, akan menyelamatkan orang dari makian, dari musuh, orang-orang yang suka memusuhi. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang selamat dari orang yang memusuhi kita, rajin-rajinlah baca surat Al-Kautsar. Di mana letak surat Al-Kautsar itu bisa menyelamatkan permusuhan orang-orang yang memusuhi? Kalau kita tengok turunnya surat Al-Kautsar, itu kan ditujukan kepada orang-orang yang memusuhi Rasul, orang-orang yang iri dengki dengan Rasul. Kapan? Ketika putra Rasulullah meninggal, mereka mengatakan Muhammad abtar. Ini kan benci nih. Muhammad itu abtar. Abtar itu laki-laki yang tak punya anak laki-laki. Ini cara mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka Allah turunkan kalimat, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada wahai Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar itu an-ni'am al-katsirah, nikmat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wasuratul kafirun, adapun surat kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, yang tadi Bapak Ibu baca ketika rakaat pertama salat sunnah qobliyah subuh, surat Al-Kafirun, apa dia? Tamna'ul kufra indan naza, bahwa surat Al-Kafirun menyelamatkan seseorang dari kekafiran indan naz'i, ketika dia sedang dalam keadaan payah sulit, termasuk payahnya saat sakaratul maut, Allah selamatkan dari kekafiran. Ini surat Al-Kafirun. Maka surat Al-Kafirun itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau dalam riwayat yang lain surat Al-Kafirun itu sama dengan seperempat dari Al-Quran. Kalau Qul Huwallah kita baca 3 kali sama 30 juz. Kalau Al-Kafirun kita baca 4 kali sama dengan 30 juz. Nah, maka kalau ingin selamat dari kekufuran, apalagi saat nyawa terpisah dengan raga, saat dalam keadaan sulit. Orang itu kalau dalam keadaan senang, secara umum dia selamat dari kekufuran. Tapi kalau dalam keadaan payah, ini sulit untuk selamat dari kekufuran. Maka kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa mendekatkan orang kepada kekufuran. Maka kita mungkin bisa ibadah karena kita dalam keadaan senang. Tak semua orang yang susah itu bisa ibadah. Jadi orang yang sudah lurus, mungkin dia tidak akan menjadi lurus ketika dia dalam keadaan payah, apalagi dapat iming-iming supaya kemudian dia melakukan sesuatu yang bukan kebiasaan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sulit. Beginilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang butuh uang. Sedang butuh uang. Tapi kita berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang yang menawarkan uang tapi dengan catatan kita keluar dari agama kita. Nah, itu kan berat untuk mempertahankan itu. Maka satu di antara yang akan menyelamatkan adalah membaca surat Al-Kafirun. Rajin-rajin membaca surat Al-Kafirun. Wa suratul Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas tamna'un nifaq, menyelamatkan seseorang dari perbuatan nifaq, munafik. Itu adalah surat Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas itu memurnikan Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada yang lainnya. Karena orang yang ketika melakukan ibadah lalu kemudian ada yang dia sembunyikan dari ibadah itu selain Allah, berarti kan ada sifat munafik pada dirinya. Maka yang menyelamatkan orang itu adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, wa suratul Falaq tamna'u hasadal hasidin. Surat Al-Falaq menyelamatkan orang dari dengkinya orang-orang yang dengki. Kalau kita ingin selamat dari kedengkian orang-orang yang berbuat dengki, rajin-rajinlah membaca surat Al-Falaq. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, di antara surat yang rutin beliau baca sebelum beliau usapkan tangannya ke wajahnya adalah surat Al-Falaq.
Jadi surat Al-Falaq itu menyelamatkan orang dari irinya orang-orang yang iri, dari dengkinya orang-orang yang dengki. Lalu kemudian yang terakhir, wasuratun nas tamnaul waswas, dan surat An-Nas menyelamatkan orang dari penyakit waswas. Waswas itu apa nama bahasa lainnya Bapak Ibu? Ragu-ragu. Ketika berwudu, nawaitul wudu tak pas dia ulang lagi, nawaitul wudu tak pas dia ulang lagi, itu waswas namanya. Ketika sholat Allahu Akbar, tak salah ulang Allah, tadi 2 rakaat atau 3 rakaat niatnya, ulang lagi Allah, itu waswas itu namanya. Maka satu di antara yang menyelamatkan orang dari waswas itu apa? Dari waswas itu yang menyelamatkan adalah surat An-Nas. Contoh, orang sudah sholat Allahu Akbar, pas di rakaat ketiga dia bingung, 3 atau 2 tadi, 2 atau 3, dan itu kebiasaan di dalam hidup. Itu diantara yang disebut dengan waswas. Maka yang menyelamatkan orang dari penyakit waswas itu adalah surat An-Nas, karena waswas itu minasyaiton, dari setan. Maka orang yang ketika ada waswas, lalu dari waswas itu muncul keraguan, maka dia harus mengambil yang yakin dengan persentase 50+1, lalu kemudian nanti tutup dengan sujud sahwi kalau di dalam sholat. Itu cara menyelamatkan, bukan kemudian kita mengulang dari awal. Karena mengulang dari awal berarti kita tidak selamat dari penyakit yang disebut dengan waswas. Allahu Akbar. Lalu kemudian dia sudah membaca Fatihah nih, rakaat pertama tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu di rakaat kedua muncul, tadi rakaat pertama saya sudah baca Fatihah atau belum? Muncul waswas. Itu setan punya kerja. Kalau kita batalkan, kita ngulang dari awal, berarti berhasil setan menggoda kita. Maka satu di antara yang menyelamatkan orang dari penyakit waswas tak lain dan tak bukan adalah surat An-Nas. Itulah yang ditulis oleh Imam Nawawi dari awal saya bacakan sampai kemudian pagi hari ini. Dan yang terakhir tentu Imam Nawawi menyebutkan beberapa surat yang menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa Imam Nawawi sebutkan? Supaya kemudian bisa menjadi amalan kita. Dan di antara amal penghujung adalah memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk diri kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala juga untuk sesama. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya sudah kita bacakan. Maka dari awal sampai akhir Bapak Ibu yang sudah saya bacakan, tentu ada beberapa keterangan yang mungkin tidak pas, tidak sesuai. Saya mohon maaf, barangkali nanti bisa dirujuk ke buku-buku yang lain. Tapi paling tidak buku ini banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan sesama manusia, juga banyak diajarkan dari beberapa poin yang kemudian sudah kita bacakan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, wa ahtimu hadzal kitab bi hadzal hadis tabarukan bihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Imam Nawawi menutup buku ini dengan menuliskan hadis baginda Rasul, tabarukan bih, tujuannya untuk tabaruk. Untuk tabaruk, tabaruk itu mengambil berkah. Mengambil berkah itu untuk apa? Ziyadatul khair alal khair bil istimrar. Orang kalau Allah berikan keberkahan, maka dia akan tambah baik secara berkelanjutan. Jadi tambah baik berkelanjutan itu disebut dengan berkah. Dan tabaruk itu macam-macam. Ada tabaruk dengan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok para ulama, setiap mengawali, kalau mengkaji hadis selalu diawali dengan hadil musalsal birrahmah. Artinya hadis yang secara turun-temurun yang dibicarakan adalah hadis rahmah, kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di muka bumi, maka engkau akan disayang oleh penduduk langit. Maka begitu juga Imam Nawawi menutupnya dengan hadis Rasul terkait dengan beberapa keutamaan surat yang kita bacakan pada pagi hari ini. Bertabarruk, semoga surat yang disampaikan akan menyelamatkan kita. Baca Fatihah, Allah selamatkan kita dari murkanya. Baca surat Yasin, Allah selamatkan kita dari rasa haus ketika nanti kita berada di padang mahsyar. Membaca surat Ad-Duhan supaya kemudian kita selamat dari payahnya nanti ketika di hari kiamat, dan kemudian seterusnya. Maka kata Imam Nawawi, dengan tujuan mengambil berkah. Setelah itu beliau bersolawat
kepada memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya semuanya, dan kepada semua nabi, dan kemudian kepada semua utusan. Kemudian dia tutup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Diawali memuji Allah, ditutup pula dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala di awal, dan kemudian juga memuji Allah Subhanahu wa taala di akhir. Ini Bapak Ibu yang saya bacakan. Kemarin saya coba menanya di beberapa toko yang menjual buku terjemahan, memang agak sulit. Yang banyak memang di online untuk mencari terjemahannya. Jadi supaya yang saya sampaikan kalau tak mencatat terekam itu ya mau tidak mau dengan cara membeli buku, supaya kemudian beberapa yang sudah kita sampaikan mudah kita merujuknya. Ketulisan waktu menulis kadang kita paham, tapi setelah 3 bulan dibuka bingung kita, apa yang saya tulis ini maksudnya. Kadang muncul seperti itu. Maka diantaranya bukulah yang menjadi jembatan dari apa yang kemudian kita bacakan. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan berdoa. Kita hadiahkan doa kita untuk Imam Nawawi Al-Bantani, dan kemudian kepada guru-guru kita, kepada semua orang yang telah mendahului kita, kepada semua orang yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita, dan semua orang yang telah berbuat baik kepada kita, kepada orang tua kita, nenek kita, atuk kita, wa ala niyatina salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع معلمنا ولجميع أقربائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لإمام نووي البنتاني صاحب هذا الكتاب يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا الله يا مجيب السائلين. اللهم آتنا العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Semoga nanti kita akan sambung dengan kitab-kitab yang lain. Ini kitab Nasha'ih Libat berarti sudah hatam Bapak Ibu, dan saya lupa berapa tahun kita hatam ini. Yang jelas sudah hatam lah pada pagi hari ini. Mungkin di tempat-tempat yang lain Bapak Ibu juga sudah menghatamkan beberapa buku, maka bersyukurlah. Kayak saya menghatamkan ini dulu waktu masih SMA, jadi sudah lama sekali, dan alhamdulillah bersama dengan Bapak Ibu bisa menghatamkan kembali. Semoga dengan itu Allah hadirkan keberkahan, menambah kebaikan kita. Kurang lebih mohon maaf, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.